Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita ke Yani, Ahmad Yani. Anda mengaku ikut bikin undang-undang ini. Memori patolitiknya pasti Anda tahu. Apa tujuan bikin undang-undang ini? Jadi yang pertama Bang Karni, undang-undang ini kan penyempurnaan pada undang-undang yang sebelumnya. Karena kita sama-sama mengetahui, terutama untuk tindak pidana korupsi TPK ini, pelaku kejahatan korupsi ini begitu canggihnya menyembunyikan harta-harta yang hasil dia korupsi sedemikian rupa, mengalihkan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu maka perlu setiap ada tindak pidana korupsi itu harus ada yang namanya tindak pidana ikutannya, yaitu tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Supaya kita mengejar tidak hanya memenjarakan si pelaku ini atau si koruptor ini saja, tapi bagaimana mengembalikan uang negara yang sudah dipurup oleh para koruptor ini. Pemiskinan sesungguhnya tidak terminologi pidana. Pemiskinan adalah terminologi sosiologi. Yang ini yang coba diadop sebenarnya di dalam undang-undang pencucian uang ini sendiri. Tapi memang sayang, institusi penegak hukum kita ini setiap ada tindak pidana korupsi jarang sekali menggunakan tindak pidana ikutannya atau tindak pidana pencucian uang. KPK baru-baru kali ini, baru beberapa. Tadi memang tidak hanya ini, ada beberapa. Tapi perkara-perkara yang lain belum digunakan. Nah, saya ingin kembali ke undang-undang pencucian uang ini, DPU ini. Sesungguhnya kuncinya itu hanya di beberapa pasal. Yang pertama yang harus dipastikan dulu itu adalah di pasal 2. Tidak akan pernah ada pasal 5, pasal 69 tanpa ada pasal 2 itu sendiri. Kuncinya di pasal 2. Apa yang dipahami oleh Bang Karni itu, itulah sesungguhnya yang rohnya, itulah sesungguhnya memori patolitiknya, itulah sesungguhnya original kontennya pada waktu kita berdebat itu. Atau asbabul urujnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, di pasal-pasal berikutnya itu dia harus ditemukan dulu predikat crime-nya. Jadi tidak bisa pasal 5 ini berdiri sendiri. Tidak mungkin pasal 5 ini ada tanpa pasal 2. Nah, oleh karena itu kita memperluas betul. Tidak hanya tindak pidana korupsi, ya kan? Ini ada 25 pidana yang bisa digunakan tindak pidana pencucian uang. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 2010 ini, setiap laporan yang dilakukan oleh PPATK hanya diserahkan kepada institusi kepolisian. Kita menganggap di sini juga terjadi terhambat ya. Oleh karena dengan undang-undang ini tidak harus. Maka PPATK, tak kala dia sudah menemukan LH-nya seperti itu, dia memberikan laporannya itu kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK sekaligus. Nah, tapi memang saya melihat akhir-akhir ini, penerapan undang-undang pencucian uang ini ada di luar konteksnya. Ini KPK baru boleh mengusut tindak pidana pencucian uang ini adalah tak kalah dia diberikan mandat dan diberikan kewenangan itu Undang-Undang Nomor 8 2010. Undang-undang sebelumnya dia tidak diberikan kewenangan. Nah, logika saya, pemahaman saya bahwa KPK boleh menempelkan pasal ini adalah sejak KPK diberikan kewenangan. Jadi peristiwanya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kasusnya Joko, ini kasus Joko. Joko ini kan diduga melakukan tindak pidana korupsi simulator. Simulator itu tahunnya 2010, mata anggaran 2010 pada waktu itu. Nah, seharusnya adalah kaitan yang ada tindak pencucian uang ini adalah seputar itu. Kalau nanti ada lagi dia melakukan tindak pidana lain, maka harus ditemukan dulu predikat crime-nya itu. Bolehkah? Dia harus boleh. Nah, memang perdebatan pada waktu itu, apakah tindak pidana pencucian uang ini menunggu inkrah atau tidak? Apakah menunggu sudah ada putusan pengadilan atau tidak? Kita menyepakati pada waktu itu terjadi dua perdebatan. Tidak harus menunggu, maka pasal 69 muncul. Nah, pasal 69 itu patut diduga itu adalah pengertian itu dalam proses. Jadi kalau orang itu belum ada proses predikat crime-nya, maka dia tidak boleh ditarik. Contohnya proses itu dia sudah mulai dilakukan penyelidikan. Proses penyelidikan pun sendiri tidak boleh dilakukan pengusutan tindak pidana pencucian uang. Tapi tak kala dia proses penyidikan, maka dia boleh dilekatkan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Nah, kalau kita dalam konteks si saudara Pita, dia tidak bisa dilekatkan, karena proses yang terjadi itu sebelum ada tindak pidana predikat crime-nya. Predikat crime-nya ini kan muncul pada tahun 2010, seperti itu. Jadi dia tidak bisa diletakkan sebegitu saja. Kalau itu dilakukan, maka kita menggunakan senjata pemungkas untuk menghabisi orang semua. Ini sama dengan kalau tindak pidana politik, inilah namanya undang-undang subversif. Nah, oleh karena itu memang ini juga harus diluruskan. Tapi memang
juga ini persoalan juga pemahaman hakim juga dalam memutus ini. Menurut saya beberapa hal, kasus-kasus yang terjadi itu menurut saya keliru dalam menerapkan pasal-pasal ini. Sehingga banyak sekali pasal yang ditetapkan itu jauh tindak pidana itu sebelum dilakukan. Banyak yang terjadi itu. Nah ini kalau itu terjadi, itulah yang saya maksudkan tirani itikat baik. Ya kan? Ini terjadi tirani itikat baik. Kita setuju Bang Karni bahwa koruptor di negeri ini, korupsi di negeri ini sudah begitu merajalela. Kita setuju bahwa dia harus dihukum setinggi-tingginya, kita setuju. Bila perlu hukuman mati, hartanya perlu dirampas sedemikian rupa. Tapi harus ada memang konteksnya seperti itu. Baik, tapi pakar-pakar juga pendapatnya berbeda dengan yang Anda. Tapi kan harus merujuk undang-undang ini. Kalau merujuk undang ini maka harus dilihat pada waktu roh pembuatan undang-undang ini tidak boleh lepas. Makanya ada namanya asbabul nuzul, ada asbabul wurud, ada kisah, semuanya seperti itu. Dia tidak boleh luar konteks memahami undang-undang itu. Dia tidak berdiri sendiri undang-undang itu. Bahasa Jawanya memori pantulitik. Memori pantulitik, betul. Tapi Kwasari maksudnya yang orang Jawa yang lama di Belanda. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihat dari kasus ini sebenarnya menurut pandangan saya kasus ini kasus yang biasa-biasa saja, sama seperti kasus yang ditangani oleh KPK lainnya. Tidak ada yang terlalu istimewa, ya. Namun memang seperti tadi dikatakan oleh Bung Fahri Hamzah, tadi katanya ada festivalisasi. Kalau menurut saya yang melakukan festivalisasi sendiri adalah Bung Fahri Hamzah sendiri, yang secara mantap dia menyampaikan di berbagai media perlawanannya dan sebagainya. Tapi saya juga memahami bahwa setiap pihak pasti punya hak untuk melakukan pembelaan, ya, baik itu kuasanya dari LHI maupun mungkin Bung Fahri mau wakil. Saya lagi bicara dulu, Bung. Belum selesai. Saya belum selesai, Bung. Kekeliruannya jangan diteruskan. Saya baru bicara ketika KPK masuk ke dalam kantor saya secara ilegal. Saya tidak pernah bicara soal LHI sebelumnya. Itu yang Anda perlu catat. Ya silakan saja. Oke, nah setiap pihak punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Baik itu kuasa dari LHI maupun mungkin Bung Fahri tadi melakukan pembelaan diri terkait dengan apa yang dialami dalam hal penyitaan yang dilakukan oleh KPK yang menurut Bung Fahri itu tidak tepat. Wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh KPK ini kan sedang dalam proses. Ya, saya tidak mau masuk ke materi. Kenapa? Karena begini, ketika KPK melakukan satu proses terhadap kasus LHI, sebagaimana kita tahu, KPK ini tidak punya kewenangan SP3. Asumsinya adalah, pada saat KPK melakukan menangani kasus LHI, termasuk dengan upaya paksa lanjutannya setelah itu, tentu didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalau tidak, pertaruhannya ada di KPK itu sendiri. Ya, kasus LHI pasti akan sampai ke pengadilan karena tidak mungkin dihentikan. Oleh karena itulah, ya kita nanti akan lihat apakah benar pembelaan dari kuasa-kuasa hukum LHI atau pembelaan dari PKS yang mungkin bisa kita katakan diwakili oleh Fahri Hamzah, gitu ya, bahwa ini adalah konspirasi, bahwa ini ada upaya KPK untuk menembak partai dan sebagainya, ya ada tuduhan bahwa ini konspirasi Zionis dan sebagainya. Saya pikir itu nanti tentu bisa akan kita lihat di persidangan sekali lagi. Kenapa? Karena ya mau tidak mau ya seperti itu. Kita bisa bicara macam-macam di sini. Kita bisa bicara soal konspirasi, soal macam-macam apapun itu alasannya. Tapi bagaimanapun karena KPK tidak punya SP3, pasti ini akan tetap ke persidangan, ke pengadilan. Satu hal lagi, ya, kita mungkin tidak tahu nih, pasti yang tahu adalah penyidik-penyidik KPK. Apakah ketika sedang menangani kasus LHI ada pengembangan kasus? Semua kita paham ada yang namanya pengembangan kasus. Ketika satu kasus sedang ditelusuri, maka dalam penelusuran itu ada kemungkinan muncul temuan-temuan baru. Nah KPK ini kan berangkat dari temuan-temuan itu. Nah kalau misalnya ada TPPU yang kemudian ditelusuri oleh KPK, saya tidak tahu materi karena saya bukan penyidik, tapi bisa saja ada kemungkinan, ya, TPPU itu muncul karena adanya temuan-temuan baru hasil dari pengembangan kasus. Jadi segalanya masih terbuka. Kalau kita katakan bahwa TPPU yang dilakukan oleh KPK ini salah, sesat dan sebagainya, saya pikir terlalu prematur.
untuk menyatakan seperti itu. Kita lihat saja nanti Apa Anda nggak arahnya setuju kemana. kalau kasus-kasusnya ditemukan itu juga kita ungkapkan aja dari sekarang. Bukti aja nggak perlu. Tapi bahwa ada kasus lagi nih, ini kasus sapi, ternyata ada kasus ayam, ada kasus kambing. Sebaiknya kan terbuka begitu, sehingga penciptaannya layak. Ya, saya pikir tidak ada kewajiban bagi KPK untuk menerangkan temuan-temuan dari hasil pengembangan kasus setiap saat. Ya, karena namanya pengembangan kasus kan dia bisa berkembang terus. Ketika itu disampaikan ke publik misalnya, saksi-saksi yang nantinya rencananya mungkin akan dipanggil sudah bersiap-siap terlebih dahulu. Nah, itu kan ketika kasus jadi berbahaya. sapi, Sama seperti tadi yang disampaikan bahwa tadi ada penyadapan, seharusnya penyadapan disampaikan kepada publik. Ya tidak mungkin penyadapan dibuka di persidangan. Nggak mungkin disampaikan misalnya ke media dan sebagainya. Kita baru bisa tahu ada penyadapan itu, dan apa isi penyadapan itu ketika di persidangan. Seharusnya seperti itu. ya kalau penyadapan saya setuju bahwa tidak disampaikan. Tapi yang saya maksud tadi pokok-pokok perkaranya itu kelihatan dari awal gitu loh. Sehingga orang tidak menuduh bahwa KPK ini main sita semua harta orang. Nah, masalahnya kan permintaan terhadap itu karena ada kebutuhan dari suatu pihak untuk melakukan pembelaan diri di publik, di media, ya. Artinya itu ada karena ada permintaan, karena ada kebutuhan dari pihak yang ingin membela diri. Saya pikir ya penyidik pasti punya strategi tersendiri lah. Karena itu bukan kewajiban, tentu bisa dipergunakan oleh penyidik untuk keperluannya bagi pemberitaan kepada publik atau tidak. Kecuali kalau itu menjadi kewajiban. Kalau itu jadi kewajiban, barulah saya pikir itu wajib. Tapi karena tidak jadi kewajiban, untuk apa juga disampaikan? Anda sependapat kalau yang dialamin Vitalia sama Ayu bukan pencucian uang? Saya melihat setiap tindak pidana harus ada mens rea-nya. Harus ada unsur jahatnya, gitu ya. Nah, kalau seseorang dia menerima satu pemberian yang kemudian ada hubungannya dengan satu peristiwa kejahatan, yang harus nyata-nyata bisa dibuktikan, harus ditemukan buktinya adalah mens rea-nya itu, unsur jahatnya. Misalnya ada persekongkolan jahat, ya, ada permufakatan jahat, ya. Misalnya si penerima sudah tahu nih, ini saya dapat dari sesuatu hal yang tidak benar atau melawan hukum. Maka saya akan kasih kamu ya, nanti kamu simpan dan sebagainya. Itu baru ada mens rea-nya. Iya, kalau Jadi tidak ada, enggak dong. kita tidak tahu. Tapi kalau dari cerita dari masing-masing versi ini, dari masing-masing versi ya, belum ditemukan seperti itu. Tapi kita tidak tahu. Saya sangat tidak tahu karena itu bukti-buktinya yang paling tahu adalah penyidik. Saya tidak bisa mengomentari jauh ke materi itu karena saya tidak tahu apa yang ditanyakan dan apa yang dimiliki oleh penyidik terkait bukti-bukti. Apa perlu dia mengembalikan jajan yang dikasih mungkin bulanan atau? Kalau soal itu begini, setiap penyitaan itu kalau misalnya nanti di persidangan tidak terbukti kan dikembalikan kepada yang pemiliknya. Saya pikir tapi dia anggaplah itu sebagai deposit dulu lah, disimpan dulu, ditarik dulu. Tapi kan toh juga kalau ternyata memang tidak terbukti bahwa itu suatu bagian dari tindak kejahatan, pasti akan dikembalikan. Nah sekarang sebenarnya maka dari itu, ini saya sekali lagi melihat bahwa ini biasa-biasa saja. Terkait juga soal bagaimana saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK, ya, itu kan setelah habis memberikan keterangannya kepada penyidik, punya kesempatan untuk menjelaskan versinya kepada media. Nah, jadi ya itu masing-masing punya porsinya sendiri. Saya pikir juga tidak ada masalah. Tidak ada hal-hal satu lagi pertanyaan. Bagaimana orang seperti Vitalia ini atau Ayu itu bisa tahu ya? Jadi uang yang dari komisi kuota daging atau jangan uang hak haram lainnya atau jangan uang halal? Bagaimana dia bisa tahu? Saya kira nggak perlu dijawab. Kita istirahat sejenak.